Selamat bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Keuangan. Kita memasuki pertemuan kedua. Saya akan membahas mengenai nilai waktu dari uang atau time value of money. Seperti kalian ketahui bahwa apabila kita memegang uang, itu nilainya yang kita saat ini lihat, itulah yang disebut dengan nilai real. Ya. Nah, apakah nilai uang itu di kemudian hari akan bertambah atau berkurang? Nah, itulah yang akan kita lihat pada saat ini. Karena seperti yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan pertama, bahwa yang disebut dengan uang itu akan berpengaruh terhadap yang namanya inflasi. Sehingga misal nilai uang yang kita pegang pada saat ini adalah Rp1.000, maka pada tahun ke depan itu karena ada inflasi, dia akan tergerus nilainya. Bisa jadi dia menjadi Rp950. Kita masuk ke dalam teorinya dulu. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep dasarnya di sini, ya? Nah, di sini kan kita memiliki pendapat. Setiap individu akan memiliki pendapat bahwa nilai uang saat ini lebih berharga daripada nanti. Itu menurut pendapat kita. Betul, karena beberapa orang tua kita mengajarkan bahwa kita harus menabung, saving our money. Karena ke tahun ke depan kita tidak akan tahu apakah uang kita nanti akan habis nilainya, ataukah kita memiliki kebutuhan yang akan kita pergunakan untuk masa depan. Nah, itu semua harus kita perhitungkan mulai dari sekarang. Nah, apa yang dimaksud dengan time value of money atau orang bilang adalah bunga atau juga interest, itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut yang disebut dengan bunga. Nah, seperti yang kita pernah alami beberapa saat kalau kita menabung uang di bank, kita tentu akan mendapatkan yang namanya bunga. Bunga itu adalah hasil dari olahan uang yang kita tanam di dalam bank, entah itu dalam bentuk deposito, ya, ataukah dalam bentuk tabungan yang bersifat asuransi dan sebagainya, sebagaimana yang ada di dalam perbankan. Nah, itulah yang kita akan bahas di sini, ya. Kemudian kita lihat bahwa sejumlah uang yang akan diterima dari hasil investasi pada akhir tahun, kalau kita perhatikan nilai waktunya atau time value of money-nya, maka nilainya akan lebih rendah pada akhir tahun depan. Ini kita rasakan, ya, pada saat ini lebih-lebih, ya, pada zaman krisis pandemi seperti ini, ya. Sepertinya kita akan merasa bahwa uang yang kita pegang saat ini seperti tidak memiliki nilai sama sekali. Kita ambil contoh kalau Anda belanja dengan uang 50.000, mungkin dalam beberapa jam kemudian nilai uang itu akan habis karena Anda harus beli ini, beli itu, dan sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bagaimana nilai uang itu berpacu dengan kecepatan waktu. Nah, jika kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, ya, maka uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan adalah sama nilainya yang kita miliki sekarang, ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita misalnya tidak pernah menginvestasikan uang kita, ya, ataupun uang kita hanya kita simpan, ya, dengan jumlah yang sama, mungkin beberapa tahun ke depan pada saat kita menikmati uang tersebut, itu nilainya mungkin hanya separuh ataupun bisa 3/4 dari yang kita pegang. Ini kita melihat dari sisi nominal, ya. Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada sifat-sifat inflasi di sini yang menggerus nilai uang kita. Nah, inflasi itu adalah tingkat dari naiknya harga-harga barang yang terjadi. Nah, di sini kita harus yakin bahwa kalau kita tidak menginvestasikan uang kita di tempat-tempat yang memiliki nilai lebih, maka nanti kita akan tergerus uangnya oleh inflasi tersebut. Makanya banyak orang yang menginvestasikan uangnya di saham, ya, ataupun di pasar valuta asing, ataupun di deposito, walaupun nilainya kecil, tetapi itu adalah alat-alat untuk kita melakukan investasi terhadap uang kita. Nah, kita coba ambil contoh di sini, ya. Sekarang kita memiliki uang 30.000, ya. Apakah nilainya akan sama dengan 30.000 pada akhir tahun nanti? Nah, kalau kita tidak memperhatikan nilai waktu dari uang, ya, maka nilai uang sekarang adalah lebih tinggi daripada uang yang akan kita terima pada akhir tahun depan. Nah, di sini berarti apa? Ya, kita harus tahu, ya, apa yang membuat nilai uang itu menjadi turun dan apa yang membuat nilai uang itu menjadi rendah, ya. Nah, kalau kita perhatikan dengan contoh kedua ini,
uang sekarang itu 30.000, nilainya lebih tinggi daripada 30.000 pada akhir tahun depan. Kenapa? Ya. Nah, ini kita lihat bahwa kalau kita memiliki uang 30.000 sekarang, itu dapat disimpan di bank dengan mendapatkan bunga 10% per tahun. Ya, sehingga uang tersebut akan menjadi 33.000. Nah, jadi uang sekarang yang 30.000 nilainya sama dengan 33.000 pada akhir tahun. Nah, ini kita lihat bahwa pada saat kita saving atau menabung, itu kita ada bunga yang akan menutup nilai uang kita, ya. Yang harusnya kita mendapatkan 30.000, tapi di akhir tahun akan mendapat 33.000, ya. Jadi kalau kita perhatikan manfaat time value of money, ya, itu untuk mengetahui apakah investasi yang dilakukan itu dapat memberikan keuntungan atau tidak. Nah, jadi time value of money itu berguna untuk menghitung anggaran, ya. Jadi kalau misalnya kalian dihubungi oleh beberapa investor, ya, entah dia dalam bentuk saham ataupun dalam bentuk investasi yang lain, ya. Nah, di situ coba kalian berhitung apakah uang yang akan saya tanamkan di sini itu ke depannya akan bertambah ataukah nanti malah berkurang. Nah, disinilah yang perlunya kita penting untuk yang menghitung yang namanya anggaran atau budget tadi, ya. Karena nanti dari situ kita dapat menganalisa apakah proyek tersebut dapat memberikan keuntungan atau tidak, di mana investor lebih menyukai suatu proyek yang memberikan keuntungan setiap tahun, dimulai tahun pertama sampai tahun berikutnya. Ya, saya ambil contoh misalnya, ada seorang investor, ya, dia menanamkan uangnya untuk suatu proyek, ya. Kita ambil contoh misalnya proyek konstruksi, ya. Di sini proyek konstruksi biasanya memang margin keuntungannya itu tinggi, ya, bisa 25 sampai 30%. Nah, investor ini menanamkan uangnya di proyek tersebut, ya. Kemudian dia sebagai passive investor, artinya dia tidak melakukan pekerjaan di situ, tapi dia hanya invest saja. Nah, kemudian pada saat proyek tersebut selesai, ya, investor itu berharap, ya, uang yang dia tanamkan di situ akan mendapatkan hasil. Ya. Inilah yang disebut dengan keuntungan. Ya, dia misalnya kita ambil contoh yang dibuat konstruksinya adalah ruko. Ya, nah, ruko itu dijual ataupun disewakan oleh pemiliknya. Nah, di sini investor yang sudah menanamkan uangnya di situ tentu ingin mendapatkan yang namanya profit, ya, dari setiap tahunnya, ya. Nah, kemudian setelah dihitung-hitung, ya, pada saat tahun keempat uang yang sudah dia tanamkan di situ itu balik kembali ke dia. Kemudian di tahun berikutnya dia hanya menikmati yang namanya profit tadi atau keuntungan. Nah, di sini yang kita lihat bahwa dengan dia menanamkan uang, ya, dia memperhitungkan bahwa nilai uang itu akan bertambah di tahun-tahun berikutnya, ya, dengan cara dia melakukan investasi tadi. Nah, jadi kalau di sini kita perhatikan berarti time value of money itu sangat penting, ya. Kenapa? Ya karena tadi kita akan melihat bahwa nilai uang yang kita pegang saat ini harusnya akan bertambah di tahun-tahun yang akan datang, ya. Itu manfaatnya. Tapi time value of money tadi, ya, itu memiliki keterbatasan, ya. Keterbatasannya yaitu akan mengakibatkan masyarakat hanya menyimpan uangnya apabila tingkat bunga banknya tinggi, ya. Karena jika tingkat bunga bank tinggi, maka uang yang akan diterima itu juga akan tinggi. Nah, sedangkan time value of money itu tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Nah, sedangkan kita tahu bahwa bank tidak selamanya akan memberikan suku bunga yang tinggi. Karena biasanya bank memberikan suku bunga yang tinggi apabila dia ingin mengetatkan keuangan dia. Artinya disebut dengan high liquidity, ya. Kenapa? Karena pada saat itu mungkin terjadi yang namanya krisis. Jadi bank ingin supaya masyarakat tidak melakukan rush, artinya pengambilan uang secara berlebihan ke bank. Jadi dia berikan tingkat bunga yang tinggi. Itu adalah pada keadaan yang tidak normal, ya. Nah, sedangkan pada keadaan yang normal, yang artinya dalam keadaan ekonomi yang bagus, daya beli yang tinggi, yang bagus, nah itu bank tidak akan memberikan suku bunga yang tinggi karena dia akan rugi, ya. Makanya dia memberikan suku bunga yang rendah agar masyarakat justru melakukan yang namanya investasi terhadap uang dia di berbagai sektor, ya. Artinya jangan hanya disimpan saja. Nah, disinilah peran daripada bank itu sendiri bagaimana menjaga kestabilan moneter, ya.
dan ini akan selalu diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral kita yang akan melakukan bagaimana nilai uang beredar itu selalu dalam keadaan yang stabil. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya nilai majemuk atau compound value. Ya, di sini yang dimaksud adalah kalau kita memiliki uang, ya, kita harus melihat dulu pokoknya yang kita pegang ini. Ya, kemudian pada saat berikutnya, nah itu ada yang namanya bunga. Nah ini biasanya perhitungan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang menyimpan uangnya di suatu investasi yang ada bunga berbunga. Ya, nah di sini kita akan bisa menghitung ya berapa nanti jumlah uang atau pada akhir periode ya dari uang yang kita miliki sekarang. Nah ini kita lihat di sini ada rumusnya ya, VN ya sama dengan P1 plus I. Ya, di sini P sini adalah jumlah uang pada awal periode, ya. Kemudian I adalah tingkat bunga, N adalah jumlah tahun, ya. Dan VN itu adalah jumlah akhir tahun ke N, ya. Artinya di tahun keberapa, tahun ke-1, apakah kedua, ataukah ketiga, nanti kita akan bisa lihat berapa nilainya, ya. Ini kita ambil contoh, ya. Ini ada contoh perhitungannya ya. Di sini P itu adalah 1 juta ya. Ini artinya berarti nilai uang di saat ini ya. Kemudian I itu adalah 8%. Ini tingkat suku bunga ya, I 8%. N itu adalah 5. Itu di sini periodenya 5 tahun. Jadi berapa nilai uang kita yang saat ini 1 juta ya. Kemudian kita akan lihat di tahun kelima, di 5 tahun berikutnya ya. Nah, di sini kalau kita terapkan rumusnya tadi ya, berarti di sini P itu adalah 1 juta ya. Kemudian dikalikan ya I 8% ini 0,08 ya, ditambah 1 ya. Ini adalah rumus ya, kalau kita lihat di atas tadi rumusnya seperti ini ya. Ada 1 plus I ya, pangkat N. Nah, N itu adalah jumlah akhir tahun. Nah, makanya di sini pangkat 5 ya. Nah, nilainya adalah nanti setelah kita coba kita gunakan kalkulator untuk menghitung ini ya. Jumlahnya nanti adalah 1.469.328,07. Nah, ini kita bulatkan menjadi 1.470.000. Nah, berarti nilai uangnya pada tahun kelima itu menjadi 1,47 ya. Padahal pada awal tahun pertama itu hanya 1 juta. Ini yang kita sebut dengan time value of money ya, nilai uang pada masa depannya ya. Tapi kita menggunakan rumus tadi ya, namanya compound. Nah, nanti coba kalian hitung ya contoh kedua ya. Di sini ada seorang menyimpan uangnya di bank sebesar 1.000 dengan suku bunga sebesar 6% per tahun selama 3 tahun ya. Atas dasar bunga berbunga, nah bunga majemuk ya. Maka berapa jumlah uang pada akhir tahun keempat ya. Silakan pertanyaan contoh kedua ini kalian buat di My Best di bagian kolom diskusi ya. Nanti saya akan buat pertanyaan di situ dan kalian jawab ya. Ini untuk pertanyaan ini berapa nilai uang setelah tahun keempat ya. Itu tadi yang disebut dengan time value of money ya. Nah, sekarang kita coba bahas yang namanya present value ya. Mungkin pernah dengar yang namanya present tense ya, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah bagaimana nilai uang ya itu pada saat sekarang ya. Ini sebenarnya rumusnya sama hampir seperti di atas juga ya. Cuman rumusnya adalah P sama dengan V dibagi 1 plus I di pangkat N ya. Nah, mungkin kalau kita ambil contoh untuk perhitungannya seperti ini ya. Jika nilai uang 1 tahun yang akan datang 1 juta, ya artinya di sini kita memprediksi ya di beberapa tahun ke depan ya. Di sini kita ambil contoh untuk 5 tahun ya. Nah, itu adalah 1 juta, maka sekarang itu uangnya berapa sebenarnya? Jadi kayak sepertinya mundur kebalikan dari yang pertama tadi ya. Nah, jadi di sini I itu tingkat bunganya sama dengan 5%. Nah, maka present value of money adalah ya. Di sini nilai uangnya untuk 1 tahun ya, 1 tahun yang akan datang. Berarti nanti angkanya 1N ya. Nah, rumusnya kita terapkan ya. 1 juta dibagi 1 ditambah 5% jadi 0,05 di sini ya.
kemudian pangkatnya adalah 1. Ya, berarti 1 juta dibagi 1,05. Hasilnya adalah P 952.380,95. Kemudian kita bulatkan menjadi 960.000. Nah, berarti di sini kita akan tahu bahwa uangnya sekarang 960.000, 1 tahun ke depan itu menjadi 1 juta. Jadi kebalikannya ya. Nah, nanti ada juga contoh kedua. Kalian coba hitung. Jawabannya kalian kirimkan di kolom diskusi ya. Di situ contohnya di sini adalah seperti ini. Besarnya nilai uang adalah 1.262 yang akan kita terima pada akhir tahun ketiga yang akan datang atas dasar bunga majemuk 6% per tahun. Berapa besarnya nilai sekarang atau present value dari uang tersebut ya. Nah, di sini berarti kalian akan hitung ya, dari nilai uang 1.262 pada saat sekarang ini berapa uangnya ya. Ini 3 tahun ke depan sekian ya, kemudian tahun ini. Tolong jawabannya kalian kerjakan di kolom diskusi ya. Sekarang kita bahas mengenai nilai majemuk dari annuity ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang pertama tadi, kompon, cuman ini hitungannya adalah per tahun ya. Jadi annuity di sini maksudnya adalah secara setahun. Nah, jadi kalau kita lihat ya, annuity itu adalah deretan atau seri pembayaran dengan jumlah uang yang tetap selama sejumlah tahun tertentu ya. Jadi N-1, N-2, 1, 0 dan sebagainya. Nah, ini rumusnya ya. SN sama dengan R, nah, kurung awal 1 plus I ditambah 1 plus I ya. Kemudian tambah 1 plus I dan 1 plus I. Ini tergantung sampai berapa kali ya, berapa tahun serinya ya. Di sini kalau kita lihat S itu adalah nilai majemuk dari anuitas, kemudian R itu adalah nilai annuity-nya tahunannya. Nah, kemudian N itu tahun, ya, I itu suku bunga. Oke. Nah, jadi kalau kita ambil contoh di sini ya, Tuan X menabung setiap akhir tahun sebesar 1.000 selama 4 tahun dengan suku bunga 6% per tahun. Berapa besarnya jumlah majemuk compound sum dari tabungan selama 4 tahun ya. Nah, ini nanti kalian coba kerjakan lagi ya di kolom diskusi ya. Nah, saya akan tambah mengenai contohnya dari slide yang lain sebentar. Ini udah ya kita bahas ya, present value, ini contohnya. Nah, ini kita masuk annuity ya. Nah, yang dimaksud dengan annuity ya, itu adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu ya. Jadi kita ambil contoh misalnya kita melakukan pinjaman, nah kemudian nanti akan dihitung ya. Secara tahunan kita harus berapa membayar pinjaman tersebut. Nah, di sini ada contoh anuitas, itu adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai yang diterima dari saham preferen. Nah, ini kita ambil contoh ini, dia sifatnya lebih ke depan ya, lebih obligasi di sini. Nah, annuity terbagi menjadi 2 jenis, yaitu nilai masa depan dari anuitas atau future value of annuity dan nilai sekarang dari anuitas atau present value of annuity. Nah, kalau nanti menghitung dari nilai masa depan dari anuitas, itu rumusnya adalah seperti ini ya. FVA sama dengan PMT, buka kurung, 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi I. Ya. Kita lihat di sini FVA itu adalah nilai masa depan dari anuitas atau future value of annuity. Ya. Kemudian PMT itu pembayaran per periode, I tingkat suku bunga per periode, kemudian N adalah jumlah periode. Ya. Nah, kalau kita ambil contoh ya di sini, ini PMT-nya diketahui adalah $100. Kemudian I, interest ya, berarti suku bunganya 5% per tahun. Kemudian N itu sama dengan 3 tahun. Maka nilai masa depan dari anuitasnya adalah, atau FVA-nya ya, kita terapkan rumusnya ya. Di sini kita lihat PMT 1 plus I pangkat N minus 1 dibagi I.
PMT-nya kita ketahui $100, kemudian 1 ditambah 0,05 ini adalah 5%, pangkat 3 ini adalah 3 tahun, minus 1, di bawahnya dibagi lagi interest 0,05. Kemudian hasilnya adalah 100 dikali, nah yang dalam kurung ini hasilnya adalah 3,1525. Ini kalian bisa gunakan kalkulator ya. Nah, berarti jumlahnya adalah $315,25 ya. Nah, berarti dengan tingkat bunga majemuk tadi ya, selama 3 tahun dia akan menghasilkan investasi sekian ya, dari 100 menjadi 315 ya. Oke. Nah, kemudian kita di sini akan kebalikannya ya. Kita harus mencari nilai N dari FVA ya. Nah, di sini kita yang dimaksud dengan FVA itu nilai masa depan dari anuitas atau future value of annuity ya. Nah, kita lihat rumusnya adalah N sama dengan ya, LN itu logaritma natural di dalam kurung I kali FVA yang nilai masa depan anuitas dibagi PMT. PMT itu pembayaran per periode ditambah 1 ya. Kemudian dibagi dengan LN dalam kurung 1 plus I ya. Ini kita ingin mencari ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini kalau kita ingin mencari nilai PMT dari FVA, rumusnya adalah PMT sama dengan I dikali FVA dibagi 1 plus I pangkat N minus 1 ya. PMT itu pembayaran per periode, I tingkat suku bunga per periode, FVA nilai masa depan dari anuitas, N itu adalah jumlah periode. Ya. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung present value of annuity. Ya. Jadi nilai sekarang dari anuitas. Ya. VVA sama dengan nilai sekarang dari anuitas, ya. Sama dengan PMT buka kurung 1 minus 1 plus I pangkat N dibagi I ya. Nah, ini tingkat suku bunga ya, I ya, dan ini jumlah periodenya. Nah, jadi kalau kita misalnya ingin menghitung ya, ini adalah contohnya. Nah, di sini diketahui PMT-nya $100, kemudian tingkat bunganya adalah 5% per tahun, N itu periodenya 3 tahun, maka nilai sekarang dari anuitasnya adalah berapa? Ya, tinggal kita masukkan rumusnya tadi ya. PVA sama dengan PMT 1 minus 1 plus I pangkat N dibagi I ya. Totalnya adalah PMT 100, kemudian 1 dikurang 1 plus I 0,05 ya, ini suku bunga 5%, pangkat 3 ya. Itu adalah 3 tahun di sini ya. Dibagi 0,05. Nah, hasilnya adalah hitung pakai kalkulator ya. Berarti di sini adalah 100 dikali 2,7232 ya, dan dikalikan hasilnya adalah 272,32. Jadi nilai present value-nya dari 100 akhirnya menjadi $272,32. Oke. Nah, ini nilai N dari PVA. Jadi ini sebenarnya rumusnya dibolak-balik ya. Nanti coba kalian bisa pelajari ya. Ini nilai PMT dari PVA ya. Nah, itu yang kira-kira akan kita lihat dari annuity ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke slide yang awal ya, di sini lebih simple ya. Jadi rumusnya di sini AN sama dengan R 1 plus I plus 1 dibagi 1 plus I tambah dan seterusnya ya. Ini AN itu adalah nilai sekarang ya dari anuitas, R itu adalah nilai annuity, N itu adalah tahun dan I suku bunga. Ya. Nah, ini juga nanti coba kalian kerjakan ya. Seseorang menawarkan kepada kita 4 tahun annuity dari Rp1.000 per tahun dengan suku bunga 6% per tahun. Ya, berapa nilai uang tersebut saat ini? Ya. Coba kalian latihan ya, nanti kerjakan di kolom diskusi. Ya, nanti kita akan bersama-sama kita bahas. Baik, untuk pertemuan kedua ini saya akhiri sampai di sini. Ya, kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di WA Group, dan ada soal latihan yang akan saya kirimkan di MyBest. Ya, kerjakan seperti biasa ya di bagian latihan.
untuk pertemuan kedua. Saya rasa itu saja ya. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti ya. Dan apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi.